Ya, selamat siang sahabat Wirahari. Bertemu kembali bersama saya. Hari ini saya membaca kembali buku Kande 4, Ilmu Rahasia Ilmu yang ditulis oleh seorang guru spiritual, Dr. Wayan Mustike. Ini ada hal yang menarik dari buku ini. Pada waktu itu saat saya membaca pertama kali buku ini, mertua saya datang dan bertanya, baca buku apa itu? Bukannya beliau tidak bisa baca, tentu saja dia sudah bisa membaca. Ini adalah Kande 4, Ilmu Rahasia Ilmu. Tetapi menjadi tergelitik karena mungkin dalam benaknya itu, kenapa saya yang biasa membaca buku-buku kitab suci itu tiba-tiba tertarik untuk membaca dan mempelajari ilmu dengan buku dengan judul Kande 4, di mana dalam pemahaman banyak orang selama ini Kande 4 itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat mistis, penglihatan. Padahal tidak demikian adanya ya. Setidaknya ketika kita membaca buku ini ada pemahaman yang lebih mendetail, pemahaman yang lebih jelas tentang beberapa keraguan yang pernah saya alami sebagaimana tokoh Ilisah yang dikisahkan dalam buku ini, bagaimana Ilisah itu begitu gelisah tidak mendapati jawaban atas pertanyaan kehidupan, atas masalah kehidupan yang telah menderanya selama ini. Jadi di buku ini, walaupun kita dari kecil mungkin sudah seringkali diingatkan oleh tetua terdahulu agar selalu ingat dengan saudara 4 yang kita ajak lahir, yakni Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja. Itu kita selalu diingatkan oleh tetua agar selalu memanggil mereka. Biasanya ketika kita makan, kita memberikan menyisakan sedikit makanan untuk saudara-saudara kita tersebut. Jadi tetapi masih menjadi sebuah kebingungan pada bagaimana rupa mereka, bagaimana jika mereka adalah saudara yang juga lahir pada saat bersamaan dengan kita, apakah rupa mereka, wajah mereka sama dengan kita? Lantas bagaimana cara mereka untuk melindungi kita ketika badan mereka sudah tidak ada? Dalam artian ketika ari-ari kita itu sudah dikubur dan buruk ke dalam peti. Jadi untuk menyibak ilmu rahasia ilmu dari Kande 4 ini, mari kita coba dengarkan pemaparan yang lebih mendetail dari sang penulis sendiri, dari guru kehidupan Dr. Wayan Mustike. Kita akan simak bersama buku yang berjudul Kande 4, Ilmu Rahasia Ilmu. Oke. Berbicara tentang perjalanan pulang ke alam kematian, apa yang terjadi nanti, tentu kita akan harus memulai dari perjalanan kita datang ke alam kehidupan, betul nggak? Bagaimana kita datang ke alam kehidupan, baru kita paham bagaimana nanti kita pulang ke alam kematian. Oke. Ini ada, anggaplah ini bumi, sebuah tempat kehidupan, di mana nanti di dalamnya akan ada banyak sekali. Atau ini anggaplah ini alam semesta kecil di mana tidak ada apa-apa di sini, hanya ruang kosong, hanya ruang kosong, hanya ruang kosong atau akasa. Apa yang terjadi? Bagaimana kita diciptakan? Sebelum nanti kita bercerita tentang pulang, dimulai dari benih material, benih mother, ibu, perdana, berupa sel sperma, sel telur, betul nggih? Benih datang di tengah-tengah, benih sel sperma, sel telur, kemudian menyatu. Sebagaimana gelas ini adalah materialnya, air di dalamnya adalah yang mengisi ruang kosong di dalam sel telur itu. Terjadilah kemudian pembelahan terjadi. Mulai yang satu, yang tunggal ini membelah berbagai arah. Sebagian sel-sel yang satu itu kemudian membelah menjadi air ketuban. Kebayang ya di sini maksudnya nggih? Menjadi darah, menjadi ari-ari, menjadi lamas, selaput-selaput. Sudah sampai sini paham nggih? Ini adalah kisah tentang Kande 4. Dah. Jadi inilah yang kemudian menjaganya. Kande 4 buta yang berupa buta atau adanya materi, sehingga muncul panca maha buta, 5 materi utama. Kande 4 pertama yang disebut Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja. Ini air ketuban, darah, hari-hari dan tamas. Ini menjaga kita di dalam rahim ibu, di dalam rahim, ya.
Kalau tidak ada air ketuban, maka kehamilan itu akan mudah terguncang dan si bayi gampang mendapatkan risiko kematian. Itu sebabnya kalau bayi ibu-ibu hamil sampai habis air ketubannya, bayi mati. Atau air ketubannya infeksi, bayi mati. Makanya si air ketuban itu menjaga bayi dari tekanan luar, juga memungkinkan bayi untuk melakukan gerakan-gerakan seperti orang berenam di lautan. Ini fungsi air ketuban. Darah tentu saja membawa materi-materi lain atau energi-energi lain yang masuk melalui makanan ibu, disalurkan melalui ari-ari masuk ke plasenta tali pusat sampai ke tubuhnya janin. Tanpa ada darah, kita tidak akan berkembang sebagai bayi di dalam kandungan. Nah, ari-ari tentu saja. Tanpa ada ari-ari, maka bayi akan tidak mungkin bertumbuh. Karena ari-ari itu tempat di mana bagian dari diri bayi itu menyerap makanan dari tubuh ibu. Menyerap makanan, menyerap segala macam oksigen, nutrisi dan sebagainya dari tubuh ibu. Kemudian kalau sampai ari-ari lahir duluan, itu bahaya, mati bayinya. Ari-ari akan lahir belakangan, sehingga disebutlah adi ari-ari. Yang paling awal kakang kawah, adi ari-ari. Ini di Jawa. Kemudian ada lamas. Lamas itu yang pernik caseosa dalam ilmu kedokteran. Pernik caseosa itu lapisan lemak yang putih-putih itu. Kalau saja dia tidak ada, apa yang terjadi? Bisa nggak berendam 1 minggu, 2 minggu di dalam air? Apa yang terjadi? Kulitnya keriput. Ini bayi yang masih muda, berendam 9 bulan di dalam air ketuban, tapi nggak apa-apa. Karena ada pernik caseosa, lamas itu yang menjaga dia tidak basah oleh air, sehingga dia nggak sampai berendam lama dalam air ketuban dan menjadi keriput. Ini cara dia melindungi kita. Dan ketika lahir, yang pertama keluar adalah air ketuban. Beras membilas saluran lahir dari jalan lahir ibu. Untuk apa? Untuk membersihkan bakteri-bakteri semuanya, melicinkan jalan lahir sehingga si bayi dengan mudah bisa gitu nongol. Darah juga keluar mulai peregangan. Setelah itu, setelah si bayi lahir, lahirlah si ari-ari. Baru dibersihkan tubuhnya dari pernik caseosa yang putih-putih itu, baru dikasih air hangat. Karena pernik caseosa atau lamas itu juga menjaga tubuh bayi agar tetap hangat. Nah, sebelum si bayi bisa menangis, karena nangis adalah refleks spontan agar bayi bisa belajar menarik nafas, mengembangkan paru-parunya, maka tali pusat tidak boleh dipotong. Begitu ari-arinya dia bisa bernapas si bayinya, baru tali pusat dipotong dan dia terpisah dengan ari-arinya. Ini sebabnya kalau bayi belum nangis dipukul-pukulin sampai nangis, dicubitin sampai nangis atau digerak-gerakkan sampai nangis. Begitu nangis baru dipotong. Kalau ari-ari yang lebih awal ada di jalan lahir dan dia lahir duluan, mati bayinya. Kebayang ya? Atau bayi lahir dengan belitan tali pusat, itu berbahaya. Karena apa? Begitu dia di dalam, aliran darah nggak bisa masuk ke dirinya, dia kekurangan oksigen. Itu berbahayanya belitan tali pusat. Nah, beginilah jalan kehadiran kita di bumi ini. Lalu jalan kehidupan kita dijaga lagi nggak sama dia? Dijaga lagi. Karena begitu kita keluar, tugasnya di dalam rahim ibu sudah selesai. Kemudian di dalam kehidupan ini, nah dia keluar, anggap sekarang berubah ya. Tadinya rahim ibu, sekarang ini menjadi rahim ibu pertiwi, tempat di mana kita mengalami kehidupan ini. Jadi begitu bayinya keluar, kan berada di pangkuan ibunya. Kalau ibunya masih rebahan, bayinya diangkat kemudian dibeginikan di atas rahim, di atas dada ibunya. Dah. Setelah berada di atas ibunya dan dia kemudian tumbuh, tidak lagi di atas tubuh ibunya, tapi di atas tubuh ibu pertiwi. Pulangnya nanti kembali ke rahim ibu, tapi rahim ibu yang lebih besar, rahim ibu pertiwi di dalam kuburan. Udah sampai sini kebayang ya? Di dalam rahim ibu dia dijaga oleh saudara 4. Di dalam kehidupan dia dijaga oleh saudara 4. Karena apa? Anggapati, Prajapati, Banaspati, Raja. Banaspati Wanas itu wana, hutan ya, yang berkuasa atas hutan, bisa beruang, bisa ular besar, barong ini.
ular besar naga. Jadi ketika ini lahir, dikumpulkanlah air ketuban, getih, ari-ari, kemudian lamas, dikumpulkan, dimasukkan ke wadah yang lain, ditanam. Oke. Si bayi seakan-akan sendirian bertumbuh ini tidak lagi ditemani oleh material berupa ari-ari. Lalu bagaimana cara materi ari-ari, darah, air ketuban, dan lamas itu menemani si bayi? Dalam ilmu kita, dalam ilmu ajaran yang dapatkan, Tuhan itu adalah kecerdasan semesta. Kebayang ya? Kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan. Kecerdasan semesta itu adalah Ia yang mengisi segala ruang kosong, sehingga disebut purusa. Karena purusa itu mengisi ruang kosong. Makanya disebut laki-laki, karena laki-laki mengisi ruang kosong. Nah, kecerdasan lalu menunjukkan kemampuan, menjadilah energi. Karena kemampuan melakukan usaha disebut energi. Jadi dari kecerdasan bermanifestasi menjadi energi. Ada energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Energi memadat menjadi materi. Oke, sampai sini nggih? Maka kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong disebut purusa. Ketika menjadi energi disebut prana. Ketika memadat disebut meter, mader, ibu, pradana. Di sini. Maka semesta ini adalah kecerdasan, energi, dan materi. Purusa kelawan prana, kelawan pradana. Dah. Dan di sini. Ini penting sekali. Kenapa ini penting sebagai kunci nanti akan kita lihat. Kenapa? Begitu kita ingin mewujudkan Tuhan, kita mewujudkan Tuhan dengan materi menjadi pelinggih. Batu apapun itu menjadi pelinggih. Kemudian diberi energi dengan pancadatu. Kemudian diberikan kecerdasan dengan memasukkan kecerdasan yang mewujud sebagai pengetahuan, pengetahuan yang mewujud sebagai sastra, weda, sastra yang diucapkan sebagai mantra. Nah, kebayang gitu? Jadi pelinggih yang dari batu yang belum diisi pancadatu belum cukup untuk ngecas. Itu sama dengan stop kontak yang stop kontaknya ada, listriknya nggak ngalir. Maka dia butuh materi stop kontaknya ada, energinya ada. Kecerdasannya harus ada. Karena apa? Karena kita akan duduk di sana, di depan pelinggih, datang sebagai tubuh material, energi pikiran, dan kecerdasan ruh kita. Kalau misalnya kita punya kita punya alat colokannya 3, purusanya 3, masuk ke dalam stop kontak yang cuma 2, bisa masuk nggak? Nggak bisa, butuh 3. Makanya karena kita hadir sebagai tubuh, pikiran, dan ruh, pelinggih pun harus terdiri dari tubuh, pikiran, ruh. Tubuhnya material, prananya adalah pancadatu, kecerdasan adalah ketajaman pikiran. Makanya mendem pedagingan pakai keris. Ini kemana-mana ceritanya nanti ya, supaya nanti ngerti. Oke. Purusa, prana, pradana. Oke. Tubuh kita pun nanti seperti itu. Nah, dari sini kemudian materi lamas itu kan dikubur. Masih ada nggak bendanya sekarang setelah sekian tahun? Hilang. Kemana dia hilang? Pradana ini hilang, terurai kembali menjadi energi. Energi yang mengandung kecerdasan. Karena energi adalah kemampuan si kecerdasan itu. Dah. Maka terurailah semua ari-ari ini, daerah ini, dia berkembang menjadi energi. Dianggap energi ya, energi yang penuh kecerdasan. Keluar dari sini. Dah. Yang Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja perginya ke mana? Air ketuban pergi ke danau, pergi ke samudra, pergi ke sungai-sungai, tali pusatnya. Kemudian yang Banaspati pergi ke hutan, ke gunung dan sebagainya, ke jurang-jurang, dan di sanalah mereka menjaga kita terus. Si ari-ari menjadi gunung yang mengandung pohon-pohon, menghasilkan oksigen, menghasilkan aliran sungai yang penuh berkah, menjadi tanam-tanaman, ya. Unsur haranya menjadi makanan yang kemudian tumbuh melindungi kita, menghidupi kita. Begitulah caranya. Dia menjadi udara, dia menjadi air, menjadi cahaya, api dan sebagainya. Mereka begitulah menjaga kita terus dalam kehidupan ini. Di dalam rahim sudah menjaga, di kehidupan sudah menjaga. Makanya muncullah ajaran kandepat di luar ini, di kehidupan ini. Sehingga kita disarankan hormat kepada gunung, hormat kepada hutan. Muncul
upacara wana kerti, hormat kepada danau, danau kerti, hormat kepada segara, segara kerti. Ya. Cuman banyak kemudian kita lupa ajaran utama ini, sehingga apa? Mengotori sungai, mengotori lautan, mengotori danau, menebang hutan, menginjak-injak gunung, mengotorinya, dan kita lupa bahwa tanpa kehadiran 4 saudara kita yang mewujud menjadi gunung, hutan, danau, samudera, apalah artinya kehidupan ini bagi kita? Mati. Sama seperti dalam kandungan kita adalah bayi yang kekurangan air ketuban, mati kita. Di kehidupan ini kita kekurangan air yang berasal dari danau, mati kita. Dah. Begitulah cara Kandepat menjaga kita. Siapa Kandepat? Yang juga berasal dari kita sendiri. Dari yang tunggal itu. Ketika menjadi tadi Kandepat Buta menjadi hutan, gunung dan sebagainya. Dia kemudian berkembang menjadi Kandepat Rari, menjadi masa kanak-kanak kita. Yang seharusnya juga mendapatkan nutrisi yang bagus dari para orang tuanya. Sehingga apa? Orang tua di Bali, di Hindu diajarkan apa? Jangan sampai kau memasukkan materi yang buruk, energi yang buruk kepada bayi-bayi atau calon-calon bayimu. Sehingga mulailah dengan apa? Nanti menikah antara Purusa dan Pradana. Ini Purusa dan Pradana menikah. Jangan sampai ada energi buruk di situ. Jadi sebelum menikah, nikahkan dulu, persiapkan, nikahkan tubuhmu melalui upacara Mabia Kala. Sehingga hilanglah energi buruk yang akan menyebabkan munculnya materi benih yang buruk di Mabia Kala. Dan kemudian dalam perjalanan kamu menjalani pernikahan itu, setelah diizinkan melakukan pernikahan tubuh yang disebut senggama, maka kamu harus nikahkan pikiranmu dengan cara menyatukan kedua pikiran yang disebut samana, sa satu mana-mana atau upacara samana. Sehingga setelah itu satukan jiwamu, ya, dengan upacara juga, ya, ada dewa dewi dengan pegat tresna asih, ya. Supaya apa? Supaya sifat maskulin feminin menyatu dalam diri bayimu. Akhirnya ini pernikahan ketiga yang disebut sanggama, samana, samyoga. Dan jangan sampai keluarga kalian, ya, saling bela-membela anaknya. Satukan keluarga kalian menjadi samgraha. Ini 4 kali pernikahan di Hindu. Adalah upacara kegiatan yang disebut membebasan, mereraosan, mau temu warangan, gitu. Ya, bertemu antara 2 keluarga yang akan menikahkan anak-anaknya. Tujuannya satu, agar si bayi yang lahir itu tubuh, pikiran, ruhnya adalah roh-roh yang semuanya suci. Tubuh suci, pikiran suci, energi suci, rohnya suci. Nah, karena apa? Karena yang akan turun nanti adalah roh yang sudah disucikan setelah memasuki alam kematian. Betul tak? Di dalam konsep Punarbawa atau reinkarnasi, roh yang sudah bagus harus dimasukkan ke dalam tubuh yang bagus. Tugas kita yang meminta roh-roh itu turun kembali menemani kita di kehidupan ini, tugas kita adalah menyediakan tubuh yang juga suci. Hati-hati menikah kalau tidak siap untuk menyucikan benih kita dengan pikiran suci, energi suci, pengetahuan suci, bahaya. Kita menghadirkan yang suci tapi memberikan yang terburuk dalam kehidupan anak-anak kita. Ini hati-hati, renungan juga sebelum masuk ke cerita kematian, ya. Nah, ini cerita kehidupan, ini kita banyak dibantu kemudian oleh Kandepat Buta yang menjadi air, danau dan seterusnya. Dan Rari seperti tadi ceritanya. Begitu menjadi manusia, Kandepat manusia. Kandepat saudara 4 dari manusia. Manusia itu apa? Manas. Manas itu apa? Pikiran. Kandepat manusia. Manasya. Manas, dia yang berpikir. Makhluk yang berpikir. Kalau kita belum menggunakan pikiran, maka kita hanyalah tubuh material. Buta, ya. Mulai berpikir manusia, mulai tercerahkan oleh cahaya pengetahuan. Cahaya itu div, tercerahkan oleh cahaya pengetahuan dan mulai menunjukkan sikap-sikap berpengetahuan, bercahaya pengetahuan, maka menjadi divasa, menjadilah kita manusia dewasa. Kalau enggak, butasa, belum menjadi manusia, belum berpikir. Sudah berpikir dan tercerahkan, barulah menjadi dewasa. Maka kadang-kadang banyak orang yang tubuhnya menua, jiwanya, pikirannya belum dewasa. Bayangin, oke, ini perkembangan kita. Supaya menjadi dewasa, apa yang harus kita lakukan? Si manusia ini, kita ini, ibu te dengan, nah, tadi kan buta
Buta Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja, ibu dengan kita ini ibu dengan. Kalau bagus mengelola diri, maka apapun karakter ininya kita, apapun profesi kita akan menjadi dengan berkarisma. Kalau benar kita mengelola ibu dengan materi yang mendengan ini, material pancama buta ini yang mendengan ini akan menjadi mendengan. Tetapi gini, dalam urusan material yang Anggapati disebut pertiwi. Ini anggaplah timur ya, benar timur itu ya. Anggapati pertiwi, apa? Air, teja, bayu, teja itu api, cahaya, bayu, udara, energi. Di tengah-tengahnya akasa. Kenapa kita disebut akasa? Karena kita sesungguhnya ruang kosong. Materi kosong diisi oleh pengisi yang pertama bernama purusa atau atman atau roh. Setelah itu apa? Pikiran kita kosong lagi. Tubuh kita kosong, harus diisi oleh makanan, dibantu oleh materi-materi tadi. Padat menjadi makanan padat, air papah menjadi minuman kita, api menjadi energi cahaya matahari, udara menjadi apa yang kita hirup. Terus diisi tubuh kita. Kekosongan tubuh kita diisi oleh makanan-makanan tadi. Lalu kekosongan pikiran kita tidak tahu apa-apa, diisilah oleh saudara empat kita yang bernama apa? Yang di timur bernama Iratu Ngurah Tangkap Langit. Iratu Ngurah, ia yang berkuasa sehingga mampu nangkep bumi ini dengan langit, melingkupi bumi ini dengan cara apa? Dengan cara wawasan yang luas. Caranya bagaimana? Ini ajaran dari Iratu Ngurah Tangkap Langit. Namanya apa? Samud Segara Tanpa Tepi. Sebuah pesan bahwa apa? Belajarlah sebanyak-banyak mungkin pengetahuan, karena pengetahuan itu ibarat samudra tak bertepi. Jangan pernah menutup diri terhadap pengetahuan apapun. Pelajari mengejang, tak akan pernah habis kau cicipi ilmu di samudra pengetahuan ini. Kalau kamu sudah menguasai berbagai bentuk pengetahuan, wujud pengetahuan, di situ kau akan menjadi Iratu Ngurah Tangkap Langit, menguasai bumi ini dengan segala aspek kehidupannya dengan pengetahuanmu yang tak terbatas. Kebayang di sini gitu? Dan ketika kamu sudah memiliki pengetahuan itu, lakukan, aplikasikan dalam kehidupan ini. Kerjakan menjadi hasil karya, tapi ingat, Iratu Wayan Tebeng akan mengajarimu bahwa tapakin kuntul anglayang. Jangan pernah mengaku-ngaku ini adalah hasil karyamu bla bla bla. Karena apa? Jadilah seperti burung bangau yang terbang di langit. Tapakin kuntul anglayang, jejak-jejak burung bangau di angkasa. Tentu saja tidak terlihat jejaknya, tapi orang tahu bahwa itu burung bangau. Setelah dicari, ternyata burung bangau. Hal yang sama di sisi yang lain bercerita bahwa apa? Semesta ini, semua ciptaan ini bagaikan tapakan kuntul anglayang. Kalau kita terus kejar setiap benda ini, di setiap ciptaan ini, akhirnya kita akan menemukan jejak siapakah ini. Ternyata ini jejak-jejak sang pencipta di dalam setiap ciptaan ini ajarannya. Belajarnya mengupas ini. Kemudian galihing kangkung, ya, cari sampai di dalam bahwa ternyata tidak ada apa, tidak ada tulang di dalam kangkung yang kita kira tulang, ternyata nggak ada apa-apa. Kemudian isining buluh bumbang, bahwa apa? Kita harus berbicara, mengeluarkan apa yang kita katakan dari ruang keheningan, ruang kekosongan kita di dalam. Dan di tengah-tengah disebutlah Iratu Ketut Petung. Iratu Ketut Petung diri kita yang apa? Ngetut petung ngalan, menunggalkan semuanya itu dah harus kita ikuti. Setelah menunggal, apa yang terjadi? Ternyata setelah semua panca mahabhuta itu menunggal dalam diri kita, bahwa seluruh pengetahuan itu tercipta dalam diri kita, kita harus belajar membaca diri kita yang tak tertulis. Karena apa? Diri kita adalah lontar tanpa tulis. Nah, lontar tanpa tulis ini adalah diri kita yang tak pernah kita baca. Di sini tertulis garis takdir kita, visi misi kita ada di tangan kita. Artinya apa? Di tanganmu lah terletak takdirmu. Tapi orang baca takdirnya garis tangan begini-begini, boleh. Tapi apa? Di tanganmu lah garis takdir dan nasibmu berada. Mau kamu kerjakan apa kehidupan ini, tanganmu ya yang menentukan garis kehidupanmu. Sudah ada di sini, tapi kita nggak pernah baca. Lontar yang ditulis sendiri oleh Tuhan itu sendiri, nggak pernah kita baca. Dah,
sampai mati tidak pernah kita baca. Sekarang kita pelan-pelan membaca lontar tanpa tulis. Sederhananya apa? Apa yang bisa kita baca? Punya dua mata, jangan melihat segala sesuatu hanya dari satu sisi. Punya dua telinga, jangan hanya mendengar segala sesuatu dari satu sisi. Belajar mendengar dari segala pihak, baru diolah. Punya mulutnya dua, atas dan bawah bibirnya. Tujuannya apa? Untuk menyatukan langit dan bumi. Bukan dikasih dua mulut di depan dan di belakang. Apa yang diomongin berbeda dengan apa yang di belakang. Di belakang ngomong A, di depan ngomong A. Dah? Kaki kita selalu menghadap ke arah mata kita. Bukan mata kita di sini, kaki kita di sini. Artinya apa? Kemanapun engkau melangkah, lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Contoh. Sudah. Dari sini, kebayang? Mata boleh kita tutup untuk tidak melihat apapun. Hidung boleh kita tahan untuk tidak menghirup apapun. Bau kentut kita bisa tahan. Tapi telinga tidak bisa kita tutup. Walaupun dengan ini pasti masih kita bisa mendengar. Artinya apa? Buka telinga lebar-lebar. Karena pengetahuan akan berbisik dalam keheningan, dalam kata-kata tanpa suara, atau dalam lisan. Kau boleh menutup dan tidak mau tahu siapa yang bicara, tapi tetap dengar apa katanya. Ini bahasa telinga kita. Boleh saja kau tidak mau mencium bau aroma orang yang datang itu. Mungkin dia adalah seorang yang tampaknya pengemis yang bau kotoran gitu misalnya, karena dia nggak punya tempat tidur yang nyaman, yang penuh keharuman. Tapi begitu dia bicara, dengar apa katanya. Ini pesan dari tubuh kita. Salah satu contoh sastra tanpa tulis dalam tubuh kita. Ini banyak. Sudah? Dijagalah kita oleh kandepat manusia. Lalu kita setelah belajar semua hal ini, diajaklah kita naik lagi level. Dari buta menjadi rare, jadi manusia, menjadi atma. Masuk ke kesaran atman. Bahwa apa? Ternyata semua inilah yang mencatat kita. Ada Sang Yang Suratma, Sang Yang Jogormani, Dorakala, Mahakala, dan kita adalah Sang Yang Yamadipati. Gitu ya. Ini semualah yang mencatat. Siapa itu yang mencatat? Karena mereka semua adalah diri kita sendiri. Maka yang mencatat Sang Yang Suratma juga diri kita sendiri yang ada di dalam. Nah, sehingga pada saat kita mati nanti, makanya kematian berkenaan dengan siwa. Karena apa? Setelah masuk ke level yang lebih tinggi, kan dapat atma jadi kan dapat dewa. Di sini apa? Wisnu, Brahma, Mahadewa, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, dan Siwa. Di tengah-tengah Siwa. Sehingga datang sebagai jiwa, masuk ke dalam, pulang sebagai Siwa, masuk ke dalam. Dah, makanya pura dalam Siwa. Balik lagi ke dalam menjadi Siwa. Itu siapa? Dulunya kecil menjadi jiwa, balik ke semesta menjadi Siwa. Dah. Sabatai nama Siwaya. Dah. Balik lagi. Jadi pulang-pulang nanti kembalilah menjadi Siwa. Kembalilah jiwa yang kecil ini menjadi Siwa. Kembalilah aku yang kecil ini, sebagaimana diceritakan Kang Abu tadi, aku yang kecil menjadi aku. Dah. Kembalilah si Atman menjadi Parama Atman. Dah. Pulang ke pura dalam. Yaitu apa? Tapi sebelum pulang ke dalam Siwa, pulanglah ke dalam jiwa. Sehingga semua ini dibawa ke sini. Ketika dia keluar menjadi panca mahabuta, kandapat buta yang berupa padat, air, cair, gas, dan seterusnya, masukkan. Menjadi matahari, ambil serap cahayanya. Menjadi air, minum. Menjadi makanan, makan, serap. Menjadi pengetahuan, ambil semua pengetahuannya bagi pikiran kita. Dan bagi kesadaran kita sebagai roh, sebagai atman, pelajari semua pengetahuan. Sehingga akhirnya kita menjadi apa? Menjadi ruh yang bersifat dewa. Karena berpengetahuan, tercerahkan. Oke. Sampai di sini kemudian kita masih ingat ya. Timur warnanya putih, barat warnanya kuning. Datanglah sebagai jiwa yang suci, pulanglah sebagai jiwa yang mulia. Bagaimana bisa kita melewati perjalanan hidup dari barat
dari timur ke barat, datang dari kesucian, pulang dalam kemuliaan, lewati utara, tengah, lewati selatan dan utara, lewati berbagai penciptaan, lewati berbagai pemeliharaan, lalu lebur semua pengetahuan itu ke dalam dirimu, yang sehingga segala warna melebur ke dalam dirimu. Jadilah siwa yang melebur segala warna-warni pengetahuan, warna-warni rasa, sadrasa ke dalam dirimu sendiri. Itulah siwa yang sejati, yang mampu menyatukan seluruh warna-warni perjalanan kehidupannya, baik suka maupun duka. Sudah kebayang? Inilah ajaran kita kembali meleburkannya menjadi seluruh. Semuanya luruh menjadi menjadi satu. Itulah siwa yang mampu menyerap segala pengetahuan, segala pelajaran, dan melepas segala dualitas. Makanya dalam pernikahan kita pun segala dualitas itu harus kembali kita lepaskan, terima dan lepaskan. Kenapa? Karena nol dari kekosongan hanya ada satu, Sang Hyang Tunggal, yang membelah menjadi dua, Sang Hyang Ruwa Bineda. Dari dua kemudian Purusa Pradana menjadilah tiga, penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Menjadilah empat, kanda empat, buta kanda empat, dan seterusnya. Menjadilah lima, penghasil ini menjadikan lima, panca indria, panca maya kosa, segala macam itu. 6, kemudian dari semua panca-panca itu menghasilkan apa? Sadripu, menghasilkan, kalau salah menggunakan menjadi sad atau tayi dan sebagainya. Kebayang ya angka-angka itu ya. Perjalanan kita kemudian balik lagi sampai kita bisa menyatukan yang dua itu menjadi satu, untuk kemudian kembali menjadi nol, kekosongan yang hanya kosong, yang dibaca sehingga di ajaran kita di Hindu kita disuruh terus mengungkapkan kata apa? Mengingatkan kita untuk kembali pada kekosongan. Kebayang? Nah, cerita itu kemudian mengantar kita kemana? Setelah menyatukan semua itu dengan cara mengalami pernikahan. Sehingga pada akhirnya kita mengalami pernikahan yang merupakan pernikahan sejati dalam ajaran Tantra yang disebut Maituna, menyatukan tubuh dan jiwa kita. Jiwa adalah Rama, dia Purusa, dia Bapak, dia Roga Romo. Tubuh adalah tanah, Siti, sehingga pernikahan tubuh dan jiwa adalah pernikahan Rama dan Sita. Tapi sayang, Sita kita ini, tubuh kita ini seringkali terperangkap oleh sifat-sifat angkara murka yang berwujud 10 muka yang disebut dasa muka. Tubuh kita Sita ini suka kangen, suka senang, suka bergairah melihat kijang emas yang loncat sana sini. Suka dengan hal-hal keemasan, harta yang penuh keemasan, tahta keemasan, cinta yang penuh keemasan, sehingga Sita ini tergoda. Dan Laksamana, selaksa manah, ribuan pikiran yang kita miliki bahkan tak mampu menjaga Sita ini. Akhirnya apa? Sita dilarikan oleh sang penipu. Terpaksa si Rama dan Sita kehilangan cintanya. Jiwanya kemana, rohnya kemana, tubuhnya kemana. Si pikiran bingung mau ngapain, si Laksamana bingung. Tapi hanya dengan bantuan Sugriwa dan Hanuman, Sugriwa merah, Hanuman putih, hanya dengan keberanian dan kesucian, maka si Laksamana dan jiwa akan bisa merebut kembali tubuh ini dari perangkap angkara murka. Kebayang sampai sini? Ampurayang minyang lakun satu nih. Ya, nggak apa-apa ya. Baru begini. Nah, gara-gara terperangkap oleh segala angkara murka itu, apa yang terjadi kemudian? Mulai berbeda cerita ini kan, mulai berbeda. Kemudian dalam kehidupan ini, kita adalah roh yang sudah berkali-kali lahir dalam kehidupan, sehingga kita kemudian adalah roh yang berbungkus oleh 4 lapisan lain yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Ya, ini kan di tengah-tengah ini tubuh ya, anggap ini roh ya, anggap bisa kebayang ya, ini roh. Nah, begitu roh masuk ke dalam tubuh, tubuh pertama, lapisan pertama disebut dengan Anamaya Kosa, lapisan yang disebut tubuh material.
Anamaya kosa, tubuh material yang dibentuk oleh makanan dan seterusnya. Tapi makanan mengandung energi. Kemudian dia gunakan untuk apakah energi makanan itu? Untuk berbuat baik, untuk berbuat jahat, angkara murka, atau kebajikan, korawa atau pandawa. Maka terbentuklah selaput lapisan energi yang disebut prana maya kosa, pembungkus berikutnya. Bagaimana kemudian dia menggunakan manas atau pikiran ini untuk belajar, untuk berperasaan, untuk memikirkan sesuatu. Hasil dari semua itu menjadilah lapisan yang disebut mano maya kosa. Nah, kemudian apa yang dia pelajari di kehidupan ini menjadilah lapisan pengetahuan yang disebut wijanana maya kosa. Terakhir, kebahagiaan apa yang dia cari dalam kehidupan ini akan membentuk lapisan maya yang disebut ananda maya kosa. Semua lapisan-lapis itu maya, itu bisa mempengaruhi kemana roh lahir berikutnya. Maka roh-roh yang banyak menggunakan tubuhnya dengan kebaikan, dia akan lahir dari alam sorga, disebut swarga syuta. Roh yang banyak menggunakan tubuh dan pikirannya untuk tubuhnya untuk kegiatan-kegiatan yang penuh material keduniawian, dia akan lahir kembali di alam manusia itu, alam nara ika. Ika itu ya, nara itu manusia, narasumber, narapidana, narayana. Jadi narayana itu perjalanan sang manusia mencapai kesadaran Tuhan, narayana. Maka kita ini adalah dunia nara ika, makanya kita penuh dengan penderitaan. Kata Buddha, alam ini penuh penderitaan. Menderita, pingin ke sana susah, pingin ke sini susah. Punya mobil susah, nggak punya mobil susah. Serba susah hidup di sini. Apapun yang kita miliki, itulah yang menyakiti kita. Itu adanya di bumi alam manusia ini, alam naraika. Ingat ya, alam naraika, alam manusia ini. Alam swarga, alam swar, alam cahaya, alam energi cahaya. Dah. Ingat ya, setiap nanti yang saya katakan akan relate, terconnect nanti satu sama lain. Oke. Lapisan-lapisan itu membentuk tubuh kita. Hati-hati menggunakan tubuh kita, menggunakan energi kita, menggunakan pikiran kita. Maka supaya energi-energi itu digunakan dengan sebaik-baiknya, ajarannya dari seluruh ajaran Weda cuma 3 yang sederhana dan mudah diingat, tapi susah dilakukan. Yaitu apa? Menggunakan pikiran untuk berpikir yang baik, manacika. Menggunakan energi untuk berucap yang baik, wacika. Dan berbuat yang baik, kayika. 3 hal yang susah, mudah diingat, susah dipelajarin. Kalau begitu ngapain harus dibikin susah? Supaya kita mau belajar. Karena kalau mudah, kita nggak akan belajar lagi. Ayo Bapak mau enggak? Bapak Ibu mau enggak hari ini kita akan belajar berhitung 1 tambah 1 sampai 10 tambah 10. Mau enggak lagi? Enggak mau. Udah gampang. Kasih dong pelajaran yang lebih susah supaya saya mau belajar. Nah, kehidupan ini penuh kesusahan supaya sang roh itu mau belajar. Kalau gampang, nggak ada serunya belajar itu. Kebayang ya? Bahasa yang diajarkan dulu dari alam sana itu apa? Ane aluh, ane suka bepelajain. Ane aluh kan subhaluh. Tapi de ulah aluh. Aluh he alih, de ulah aluh he, de ulah aluh. Gitu. Nah, ini aluh he alih, cari gampangnya. De ulah aluh, de jangan diusir kemurahan itu. Tapi de ulah aluh, asal jangan asal gampangan gitu. Kenapa? Kalau asal gampangan elahnya gitu. Sebuah elah kan aleh-aleh permisi. Gitu. Setelah aleh-aleh apa yang terjadi? Begitu ketemu masalah, Allah gitu. Itu enggak? Ingat ya kata-kata itu. Harus dicerna. Yang segitu cak makejang, uluh gitu. Suara Tiang bisa kedengaran? Oke. Suaranya Pak Made juga tadi kedengaran. Menyatukah telinga saya dengan bibirnya Pak Made? Menyatu? Enggak menyatu. Suara Pak Made keluar dari bibir, masuk ke mic, terdengarnya di speaker sini. Ya, kalau dipisahkan speakernya mungkin akan terdengar di sana, tetapi receivernya ada di situ. Ya. Pada akhirnya kemudian apa?
ternyata kita tidak terpisah sama sekali. Ada energi suara yang menyatukan ke sana kemari, betul enggak? Sehingga apa yang terjadi? Begitu kita tanam ari-ari kita, dia menyatu dengan energi semesta, bukan lagi materi. Materinya terpisah di rumah sebagai ari-ari yang ditanam, sebagian di sana, tapi energinya menyatu. Sehingga kita punya HP sekarang, satelitnya di mana? Jauh di angkasa. Pemancarnya di mana? Mungkin jauh di gunung. Tapi kenapa bisa terdengar di sini? Dan kita terhubung dengan orang di Bali, di manapun lewat sinyal itu. Artinya apa? Energi itu menyatukan kita. Mau ditanam di rumah, di Surabaya, di mana, energi tidak akan pernah memisahkan kita. Tapi sini kebayangin. Jadi kandepatnya mau di sana. Jadi intinya apa? Kalau ingin bertemu dengan energinya yang sedang berkumpul, karena apa? Ada pusat pengumpulan. Jadi sinyal-sinyal kita nggak langsung kekirim ke HP orang. Berkumpul dulu dia di sana di sebuah satelit yang besar, baru dipancarkan lagi dan terbagi-bagi lagi. Berkumpul dan terbagi-bagi lagi. Sehingga kalau ingin langsung, nah misalnya kita ini kan top kontak itu kan tempat yang terpisah-pisah listriknya. Tapi begitu kita masuk ke PLN-nya, besar lagi dia. Nah, makanya kalau banyak orang kemudian ingin mengalami kesembuhan, dia memiliki tempat healingnya di mana? Pergi ke lautan. Di sana ada air ketuban yang berdebu. Dalam rahim kita dulu apa? Cedung, suara jantung ibu mengalir melalui. Makanya banyak orang pergi healingnya kemana? Kalau enggak ke danau, ke hutan, ke gunung, main arung jeram di sungai, atau ke pantai. Ya. Bahkan di Jepang yang aliran Shinto, agamanya Shinto, dia pergi ke gunung, ke hutan untuk apa? Melakukan forest bathing, mandi di tengah hutan. Selain dapat oksigennya, kita terhubung dengan energi. Versinya kita, versi Kandepat Buddha yang menjadi itu. Tapi bukan berarti pohon-pohon hanya ada di hutan. Pohon-pohon juga ada di rumah. Pohon beringin bukan hanya ada di hutan, juga ada di sini. Maka dia ada di sini. Itu di luar. Di dalam diri kita apa? Panca Maha Bhuta menjadi Kandepat Buddha. Pertiwi, tubuh kita adalah benda padat. Apa? Darah kita, semua bagian-bagian cair dari diri kita adalah juga saudara empat yang ada di sini. Sehingga apa? Saudara empat itu ada di sini, ada di sini, ada di situ. Sehingga apa? Dan juga ada di tempat-tempat lain. Sehingga diharapkanlah kita untuk harmonis dengan lingkungan. Karena itu yang mencapai kebahagiaan. Harmonis dengan pelemahan. Dan karena saudara empat kita juga ada di mana-mana dengan nama yang sama. Jerumangku Kandepatnya Ngepati Prajapati Banaspati Raja, nama Kandepat yang sama, berarti kita sama. Harmonis dengan Kandepat dalam diri tidak cukup. Kita juga harus harmonis dengan Kandepat kita yang ada dalam diri orang lain. Harmonis dengan pawongan. Dan juga ada part kita yang masih menjadi energi yang berkembang kemana-mana, menjadi cahaya dan sebagainya. Kita harus harmonis dengan tempat-tempat suci Parayangan, Tri Ita Karana. Itu kuncinya. Di sini kebayangin. Itu di bagian ajaran Kandepat. Sesungguhnya tak ada ruang dan waktu yang bisa memisahkan kita dengan saudara empat kita. Karena ada di dalam, ada di luar, ada di jauh dan dekat. Ini ajaran spiritual tingkat tinggi. Kandepat itu ajaran spiritual tingkat tinggi. Tapi bahayanya apa? Yang dipelajarin adalah ilmu Kandepat yang membuat bisa ngeliat. Padahal ilmu lihat salahkah? Tidak. Ilmu itu apa? Dharma penglihatan. Kalau kita mempelajari tubuh kita, Sabata Ai Nama Siwaya, kita memahami apa yang kita sebut Sabata Ai, memahami tubuh kita, kita bisa menggunakan kekuatan hidup kita untuk menyembuhkan orang lain, menyembuhkan diri sendiri, atau malah melakukan hal buruk pada orang lain dengan itu. Memang agak susah, tapi bisa. Bapak Ibu ingin saya ajarkan sastra penglihatan yang bisa menyakiti orang-orang dengan kata-kata sederhana, mantra sederhana? Bisa. Hari ini pun bisa. Tidak usah Sabata Ai, cukup saya ajarkan menggunakan 5 vokal ah, ih, Coba, begitu anak minta uang, Pak minta uang, sakit hati lah dia, sakit hati. Ketemu sama orang di jalan, disenggol sedikit, berkelahi, ya, berkelahi.
Teman mau bicara di depan, murid-murid mau bicara di depan, temannya, sakit hati. Kalau orang mau ngasih sesuatu, menolak, sakit hati. Tapi yang bisa membuat orang bahagia adalah ya kan? Apalagi kalau malam-malam, God, bahagia langsung. Makanya apa? Ngalih, oke lah. Itu apa? Ngalih bulan itu susah. Makanya rapat Paruman Desa, Paruman Banjar, cari itu susah. Itu apa? Keinginan kejuru kene, keinginan rakyat kene, keinginan ini begini. Begitu ketemu, bulat tekadnya. Kalau sudah bulat, apa yang terjadi? Kapal pun bisa jalan karena bulat. Coba kapalnya rodanya kotak, taklok, menjalan sih enggak? Artinya apa? Kalau sudah ada kebulatan tekad, gampang jalannya. Betul enggak? Kebulatan tekad. Nah, itu hati-hati dengan sastra. Hanya dengan 4 vokal itu kita sudah bisa nyakitin orang. Hati-hati. Hati-hati ya. Ada nak memantra menggunakan tetanganan mudra. Penyakitin anak, gampang menyakitin anak dengan mudra. Gampang sekali. Saya ajarkan sekarang. Ketemu orang di jalan, enggak usah pakai begini-begini, enggak, cukup gini aja, udah berkelahi kita. Udah. Ya kan? Salah menggunakan ini juga salah. Bisa enggak saya? Semangat. Nah, gede kan? Tepuk di balik jalan, lain orang gitu. Hati-hati. Jangan kata ilmu penglihatan dengan sastra yang panjang menggunakan kekuatan jantungnya bagaimana kalau dibalik alirannya, harusnya jantung ke paru-paru, dibalik paru-paru ke jantung, sakit orangnya, terjadi blokade. Nyakitin kita walaupun susah, perlu tingkat tinggi ilmunya, tapi bertingkat tinggi sehingga kena nyakitin. Karena apa? Dharma penglihatan, ilmu penglihatan untuk mencapai dharma. Dharma weci, dharma sadu. Dharma weci belajarnya di kesetra, karena kesetra tempat suci. Di sana belajarnya pada tubuh, sastra tanpa tulis. Yang belajar dharma sadu, pemangku dan sebagainya, belajarnya ke tempat suci yang bernama pura. Belajarnya kepada sastra tanpa tulis yang tak berwujud sebagai para roh, para jiwa spiritual. Gitu. Kan patuh tuh. Itu tujuannya apa? Baru dikubur, dikasih gongan, dikasih pandan. Tujuannya apa? Pangsing ane di sisi ngerebeda pada pandan kayak gana mokoh apa? Hanya kuburan. Seperti halnya ketika kita mengubur jasad manusia, ditambahinlah apa namanya itu? Asagan. Bukan apa? Anca. Ya, anca. Untuk melindungi supaya ada yang menggali dan sebagainya gitu. Itu intinya supaya roh-roh yang tidak baik menggunakannya untuk apa? Diambil katanya mana berbahaya, mana apa nih gitu. Sehingga dibuatkanlah pelindung berupa padan berduri dan sebagainya. Nanti ada yang di upacara 7 hari dibongkar. Punyanya tiang kari tetap maduran segahan kayak kemangkin gitu. Masih di usia 53 tahun tetap maduran segahan. Yang ada ngelah itu. Yang penting intinya apa? Yang maksudnya apa? Ingat itu aja fungsinya. Raga ngelah hari-hari. Walaupun tidak ingat ketika makan, walaupun tidak ingat ketika menjalani kehidupan, setidak-tidaknya ingat pada saat ngaturan. Tujuannya kan selalu ingat. Apakah Tuhan makan nasi di pelingin? Tidak. Bahwa ingat. Karena kalau ingat apa? Bahasa Jawanya apa? Eling. Kalau sudah eling apa? Waspada. Kalau sudah waspada, pada gitu. Ya, gitu. Waspada, pada sehat, pada segar, pada rahayu gitu. Itu intinya. Karena kalau eling itu sadar, ensing sadar, begitu kita eling dengan saudara empat kita, ingatkan saudara empat, begitu kan yakin orang, saudara empatku ada di sana. Bagaimana mungkin aku minta tolong pada saudara empatku yang ini, tapi menyakiti saudara empatku yang ada di sana? Kengkenang. Masih nyambung lagi. Wahai saudara empatku, Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja, tulungin raga panglah pipis, ingin caranya. Tapi begitu benci sama orang lain, kan empat yang tadi bergerak melalui orang lain yang kaya ingin membantu kita, pada gedap jaya. Kita benci sama orang itu, bisa nggak dia nolong? Tak bisa. Makanya disuruh apa? Berpikir, berbuat, bertindak, bersikap, berucap yang baik pada orang lain, karena di sana adalah dirimu. Inilah ajaran apa?
Itu kandepatmu, kamu bernama Ibu Tedengan, dia juga bernama Ibu Tedengan. Berarti apa? Dia Ibu Tedengan, aku Ibu Tedengan. Tatuangan si ku adalah dia adalah aku. Ini ajaran tatuamasi versi Bali, versi ajaran kandepat. Ibu Tedengan, Ibu Tedengan, Ibu Tedengan, Ibu Tedengan. Dia butuh, ini butuh sih nggak mendengar gitu. Kedak. Ya, kebayang ya? Iya, sukses luar biasa pertanyaannya ini. Tentang kandepat ya. Nah. Yang mana yang benar sebenarnya? Tadi di kandepat buta itu materi ari-ari, getih, darah, dari ketuban ditanam. Lalu energinya kemana? Energinya itulah kemudian dianggap mendampingi kita terus-menerus sebagai energi yang melindungi kita, disebut Sang Hyang Kumara, yang nanti juga semakin kita dewasa akan menjadi energi yang dikumpulkan di taksu dan menjadi taksu kita, sehingga kita mendengar gitu. Nah, ditaruhnya di tempat di pelangkiran gitu. Ditaruhnya di pelangkiran. Lalu kita diberikan waktu nanam ari-ari ada rambut, ada silet, ada buku-buku dan sebagainya. Itu fungsinya apa? Di ajaran kita di Hindu ada istilah tantra, yantra, mantra. Ya, mantra itu ucapan suci, kata-kata rahasia yang mewakili apa isi pikiran kita, idap kita, apa yang kita inginkan. Tantra itu metodenya, yantra itu simbolnya. Sehingga kita ikut menanam silat di sana. Semoga anak ini tumbuh dalam ketajaman pikiran yang luar biasa nantinya. Tolong dijaga sampai dia bertumbuh dengan ketajaman pikiran. Kadang dikasih rambut, semoga anakku tidak botak sejak kecil, minimal rambutnya tebal. Ada yang memilih buku, semoga dia pintar, banyak pengetahuannya. Teman tiang malah ketika dia anaknya lahir, dipilihnya buku apa? Dialog spiritual, salah satu bicara ditanam di sana, dikukur sama itu. Intinya apa? Supaya dia ini loh, nanti ajarin dia ilmu spiritual ya, gitu. Itu yantranya atau simbolik-simboliknya. Tantranya, metodenya dengan menanam itu. Kemudian dia menjadi mantranya dengan ucapan tadi. Nah, itu fungsinya. Apakah berfungsi? Berfungsi kalau dia apa? Nanti ketika dia bertumbuh diberi banyak pengetahuan, ditajamkan pikirannya baru. Tapi kalau enggak, silet hanya menjadi silet, rambut menjadi rambut, tidak ada gunanya. Idap harus dilaksanakan. Jadi bayu sabda idap. Jadi idapnya harus menjadi sabda yang disuarakan, lalu menjadi bayu yang dilaksanakan. Kalau enggak bisa. Ya. Idap menjadi kayak manacika, sabda menjadi wacika, bayu menjadi kayika. Itu contohnya. Sampai di sini nomor satu paham belum? Yang pertama. Yang kedua, cek ya. Tadi kan materi. Apakah materi yang diajarkan di kita bahwa ari-ari bisa melindungi, plasenta bisa melindungi, apakah benar itu terbukti secara ilmiah? Faktanya sekarang, masih ingat yang dulu ya, kalau ibu-ibu melahirkan anak, dipotong tali pusatnya, ditaruh di kalung, disimpan. Orang-orang modern apa yang terjadi? Tali pusatnya disimpan di Singapura untuk mendapatkan stem cell. Kalau kita zaman itu nggak tahu bagaimana caranya menggunakan materi plasenta itu untuk menghasilkan stem cell, tapi kita menggunakannya untuk apa? Ngambil energinya, karena materinya kita hanya bisa kubur, nggak tahu apa-apa lagi. Kalau di Singapura di sana disimpan materi plasentanya untuk diambil stem cellnya untuk nanti menggantikan, dalam ilmu cloning itu menggantikan organ-organ tubuh yang rusak atau perlu diganti, sehingga tidak perlu organ dari orang lain. Dulu sudah ada sistem itu. Nah, itu contoh yang tambahan yang